Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi, dan di video kali ini saya mau cerita pengalaman saya dengan iPhone 8 di tahun 2021. Let's go! Ya, iPhone 8 ini dirilis Apple pada bulan September 2017, yang berarti HP ini sekarang umurnya udah sekitar 3,5 tahunan. Kalau kalian lagi cari di toko-toko online, harga second dari iPhone 8 ini sangat menarik, mulai dari 3,5 jutaan sampai 4,5 juta, tergantung dari kondisi dan kelengkapannya. Kenapa saya bilang harganya menarik? Karena dengan harga yang kita bayarkan itu, kita bisa mendapat sebuah mantan flagship dari brand Apple yang masih bisa sangat diandalkan untuk saat ini. Contohnya di bagian spesifikasi, yang buat pemakaian saya itu sudah sangat lebih dari cukup. Chipset A11 Bionic di dalam HP ini benar-benar masih sangat lancar buat berbagai kegiatan, mulai dari sosmed, nonton film, main game, bahkan buat edit video. Tapi tergantung jenis game apa dulu ya yang kita mainin. Kalau sekelas Genshin Impact, mungkin nggak senyaman flagship keluaran terbaru. Tapi berhubung saya memang nggak suka main game di HP, ya udah ini nggak ada masalah. Performa HP ini juga dibantu sama iOS 14 yang semakin baik dibanding versi iOS sebelum-sebelumnya. Oh ya, ngomongin soal iOS, harusnya iPhone 8 ini masih bakal dapat update software sampai setidaknya tahun 2022. Jadi ya, lumayan lah ya. Pemakaian jangka panjang memang menjadi ciri khas dari produk-produk Apple. Nggak cuma HP aja, iPad dan MacBook pun juga selalu didukung secara software oleh Apple sampai 5 tahun bahkan lebih. Coba kalau Android keluaran 2017 yang juga seangkatan sama iPhone 8 ini, mayoritas pasti udah lama nggak dapat dukungan update. Tapi ya, memang secara looks and feel HP ini 2017 banget. Lihat aja dari desainnya. Bezelnya masih tebal dan layarnya juga mungil 4,7 inch. Ya, walaupun iPhone SE 2020 juga masih pakai desain yang sama sih. Pokoknya kalau kalian suka dengan desain-desain yang lebih kekinian, kayaknya nggak bakal betah deh sama penampilan jadul kayak gini. Buat saya pribadi, ini nggak jadi halangan buat saya. Toh sejak awal memang saya suka HP yang compact, dan material kaca di belakang bodinya juga masih memancarkan aura premium di tangan. Selain dari performa, saya juga selalu mengandalkan kemampuan kamera dari sebuah iPhone. Menurut saya, untuk urusan video, kamera iPhone sangat mumpuni dan sering saya jadikan kamera cadangan kalau saya lagi males ambil footage pakai kamera mirrorless. Sampai sekarang saya masih sering kok bikin konten pakai iPhone. Yang penting kondisi pencahayaan bagus, orang nggak akan sadar videonya diambil pakai kamera biasa atau pakai iPhone. Cuma memang saya nggak begitu pede dengan kemampuan foto dari iPhone, terutama yang kita bahas di iPhone 8 ini ya. Saya masih cukup senang sih sebenarnya dengan hasil kamera belakangnya. Foto terlihat natural, enak dilihat, dan gampang buat diedit. Tapi kalau udah bicara soal low light atau foto di kondisi gelap, mending saya nggak ngeluarin HP deh. Karena iPhone 8 ini belum dilengkapi dengan fitur night mode kayak iPhone keluaran terbaru. Apalagi kalau buat selfie. Udah angle-nya sempit, hasilnya juga biasa banget. Atau mungkin karena saya pakai Google Pixel juga kali ya, jadi saya agak bawel kalau ngelihat hasil foto dari iPhone 8 ini. Kemudian soal ketahanan baterai, musuh utama dari pembelian HP-HP second. Selama pemakaian, baterai iPhone 8 saya ini secara mengejutkan masih sangat baik. Walaupun kapasitasnya cuma 1800-an mAh dan baterai health tinggal 85%, HP ini ternyata masih bisa bertahan dari pagi berangkat kerja sampai malam jam tujuan. Itu pun masih sisa sekitar 10-15%. Ya, ini dengan pola pemakaian saya ya tentunya. Hal ini bikin saya senang banget, karena Pixel 2 saya udah agak boros baterainya. Atau mungkin iOS 14 memang lebih iri daya? Ya, intinya daya tahan baterai HP ini masih cukup baik untuk dipakai di tahun ini. iPhone 8 juga support wireless charging. Saya senang banget tuh, karena pertama kali punya HP yang bisa ngecas tanpa kabel. Tapi karena kecepatan ngecasnya lama bener, jadinya awal-awal doang tuh saya seneng. Sekarang mah lebih mending pakai fast charger Aoki yang saya punya, yang bisa support fast charging 15 watt di HP ini. Kalau kita pakai fast charger, kita bisa ngisi baterainya mulai dari keadaan low bat sampai penuh dengan waktu kira-kira 1,5 jam sampai hampir 2 jam. Tapi kalau kita pakai charger bawaannya yang cuma 5 watt, ya 2 jam juga tembus sih, jadi lama banget kalau pakai charger yang bawaannya.
Nah, jadi kesimpulannya saya masih merekomendasikan iPhone 8 ini buat dipakai di tahun 2021. Apalagi kalau kalian pengen nyicip gimana rasanya pakai iPhone dan dengan budget yang cukup terjangkau. Kalian bisa dapat performa yang sangat baik dibandingkan dengan mid-range keluaran terbaru sekalipun. Kalian juga dapat kemampuan videografi dengan kameranya yang tiada tanding. Dan juga kalian dapat update software hingga setidaknya 2 tahun ke depan. Dan jangan lupa ada logo Apple di sini, di mana logo itu bisa meningkatkan ketampanan dan juga strata sosial kalian di mata masyarakat. Nggak juga sih. Ngomong-ngomong, kenapa bukan iPhone 7? Kan iPhone 7 lebih murah, performanya juga masih oke, masih support iOS sampai tahun ini pula. Ya, itu opsi sih sebenarnya. Kalau memang kalian pengennya beli HP buat jangka waktu yang lebih panjang, saya sarankan minimal iPhone 8 lah, atau bahkan iPhone XR dan SE 2020 yang second-nya sekarang di harga 5 jutaan sekian. Kalau saat ini dana kalian masih ada untuk beli iPhone 7, mending nabung dikit lagi. Karena buat saya perbedaan iPhone 7 dan 8 cukup kerasa ya. Tapi kalau saat ini kalian ternyata lagi urgent banget butuh HP baru dan dananya memang mepet di iPhone 7 doang, ya nggak apa-apa kalian ambil aja iPhone 7 itu. Sebenarnya juga dia cukup sih speknya, tapi memang agak mepet di tahun 2021 ini. Atau mungkin nanti saya bisa bikinin review iPhone 7 kali ya buat di tahun ini, kalau sempet. Ya wes, pokoknya saya merekomendasikan dan masih senang dengan apa yang ditawarkan iPhone 8 ini di tahun 2021. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi galau buat ambil iPhone 8 ini sekarang atau enggak. Ya, semoga kalian bisa dapat barang yang mulus dengan harga yang sesuai dengan budget kalian juga tentunya. Oke, mungkin sekian aja cerita saya bareng iPhone 8 di tahun 2021. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!